Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Munisayati, NPM 211011131104, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammad. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas akhir pengantar ekonomi mikro dengan dosen pengampu Bapak Kasman Karimi, SE, MSI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teori permintaan dan kurva permintaan. Teori permintaan adalah teori yang menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga tersebut, kita dapat membuat sebuah kurva yang bernama kurva permintaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut adalah yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berhubungan erat dengan barang tersebut, terdiri dari barang pengganti atau barang substitusi, barang pelengkap atau barang komplementer, dan barang netral. Barang pengganti. Suatu barang dinamakan barang pengganti kepada barang lain apabila ia dapat menggantikan fungsi barang lain. Harga barang pengganti dapat mempengaruhi permintaan barang yang dapat menggantikannya. Contoh barang ini adalah kopi dan teh. Barang pelengkap. Barang yang selalu digunakan bersamaan dengan barang lain. Kenaikan atau penurunan permintaan terhadap barang pelengkap selalu sejalan dengan perubahan permintaan barang yang dilengkapi. Contohnya, gula menjadi pelengkap kepada kopi. Barang netral. Apabila dua macam barang tidak mempunyai hubungan yang erat, maka perubahan terhadap permintaan salah satu barang tidak mempengaruhi permintaan barang yang lain. Contohnya, beras dan buku tulis. Faktor yang ketiga yaitu pendapatan para pembeli. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis barang. Berdasarkan kepada sifat perubahan permintaan karena perubahan pendapatan, maka berbagai jenis barang dan jasa dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, barang inferior adalah barang yang banyak diminta oleh orang yang berpendapatan rendah. Jika pendapatan bertambah tinggi, maka permintaan terhadap barang ini akan turun. Contoh barang ini adalah ubi sebagai pengganti nasi atau beras. Yang kedua, barang esensial, yaitu barang yang sangat penting artinya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tingkat permintaan terhadap barang ini umumnya tidak berubah walau pendapatan meningkat. Contohnya, bahan kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras. Yang ketiga, barang normal, mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Hal tersebut disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, pertambahan pendapatan mengakibatkan kemampuan membeli meningkat. Yang kedua, para pembeli memungkinkan membeli barang yang lebih bermutu. Yang keempat, barang mewah adalah barang yang dibeli jika pendapatan relatif tinggi. Barang ini baru dibeli jika kebutuhan pokok telah terpenuhi. Contohnya, mobil, emas, dan lain-lain. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi permintaan yaitu yang pertama, distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan menentukan jenis dan jumlah barang dan jasa yang diminta di pasar. Yang kedua, cita rasa masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua orang memiliki selera yang sama dalam memilih barang dan jasa. Perbedaan tersebut akan mempengaruhi harga dan jumlah permintaan di pasar. Yang ketiga, jumlah penduduk. Biasanya pertambahan penduduk diikuti oleh perkembangan dalam kesempatan kerja. Dengan demikian, lebih banyak orang yang menerima pendapatan. Hal ini akan menambah daya beli dalam masyarakat dan akan menambah permintaan di pasar. Yang keempat, ekspektasi tentang masa depan. Ramalan para konsumen bahwa harga akan menjadi bertambah tinggi pada masa depan akan mendorong mereka untuk membeli lebih banyak barang pada masa kini. Hal ini dilakukan untuk menghemat pengeluaran mereka pada masa yang akan datang. Harga dan permintaan. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Begitu juga sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain sebagai pengganti. Yang kedua, kenaikan harga menyebabkan pendapatan real para pembeli berkurang.
Pendapatan yang merosot memaksa pembeli untuk mengurangi pembeliannya terhadap berbagai jenis barang dan jasa. Daftar permintaan. Pada dasarnya, daftar permintaan adalah suatu tabel yang memberi gambaran dalam bentuk angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat di pasar. Kurva permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta oleh para pembeli di pasar. Permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan terhadap sesuatu barang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu permintaan yang dilakukan oleh seseorang dan permintaan yang dilakukan oleh semua orang dalam pasar. Oleh karena itu, dalam analisis perlu dibedakan antara kurva permintaan perseorangan dan kurva permintaan pasar. Untuk memperoleh kurva permintaan pasar, kurva permintaan berbagai individu dalam pasar harus dijumlahkan. Gerakan sepanjang dan perubahan kurva permintaan. Yang pertama, gerakan sepanjang kurva permintaan. Pergerakan sepanjang kurva permintaan disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri, sedangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya adalah tetap. Yang kedua, pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan akan bergerak ke kiri atau ke kanan apabila terdapat perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor bukan harga. Sekiranya harga barang lain, pendapatan para pembeli, dan berbagai faktor bukan harga lainnya mengalami perubahan, maka perubahan ini akan menyebabkan kurva permintaan pindah ke kanan atau ke kiri.